Pemirsa, lalu bagaimana praktik suap dan gratifikasi yang menyeret Wamenkumham bisa dibuktikan oleh KPK? Analisisnya akan kami bahas bersama peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Wana Alamsyah. Dan kami sebenarnya sudah menghubungi KPK namun hingga kini belum juga ditanggapi. Selamat pagi Mas Wana. Selamat pagi Mbak Valen. Mas Wana, kita tahu KPK sudah tetapkan Edi Hiary sebagai tersangka, tapi sampai sekarang belum dirompi orangnya kan. Di sisi lain, Edi mengatakan belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik. Nah, apakah hal yang seperti ini lazim terjadi, Mas Wana? Ya, rasanya pasca revisi Undang-Undang KPK begitu ada mekanisme yang baru begitu ya yang diterapkan oleh KPK begitu. Tapi paling tidak kalau kita bicara tentang kasusnya, ketika ada proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK paling tidak sudah memenuhi dua alat bukti permulaan yang cukup begitu untuk ditetapkan sebagai tersangka. Artinya adalah ketika KPK bilang bahwa telah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, paling tidak bukti-bukti tersebutlah yang dianggap sudah cukup begitu ya untuk menaikkan statusnya dari tingkat penyelidikan ke penyidikan. Begitu Mbak Valen. Oke, kalau kita lihat kasus dugaan gratifikasi dan suap yang menjerat Edi Hiary ini, modusnya ini kan transfer dari rekening yang disebutkan sebagai YAR dan YHM ini sebagai seperti orang dekat ataupun ajudannya. Apakah ini mungkin lumrah terjadi? Ya, kalau kita bicara tentang secara umum begitu Mbak ya, kasus suap, hal ini hal yang cukup umum dilakukan begitu. Tapi kalau saya ingin menyadur dari data-data yang ICW pantau begitu sejak 2016 hingga tahun 2022, praktik suap menyuap yang ditangani kasus yang ditangani oleh penegak hukum begitu selama kurun waktu 2016 sampai 2022 itu ada 226 kasus, lalu kemudian nilai transaksinya itu yang tersirkulasi begitu antara penerima dan juga pemberi itu sekitar 481 miliar. Nah, sebagian diantaranya itu terkait dengan izin, Mbak. Yang menarik adalah kasus yang terjadi di Kemenkumham itu terkait dengan perizinan akte perusahaan ya. Yang mana ini ketika kami coba telusuri lebih dalam, itu adalah kasus pertama begitu. Ini yang menarik kalau kita telisik, karena ketika ini kasus pertama, jangan-jangan ada gitu potensi-potensi kasus serupa begitu. Artinya adalah apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu bagaimana caranya agar Kemenkumham memperketat proses pencegahan ketika ada proses perizinan yang ingin dilakukan di dalam administrasi hukum umum begitu ya. Karena selama ini kalau kami melihat dari konteks dari pola korupsinya atau paling tidak sektor korupsinya, perizinan ini paling lumrah terjadi atau dilakukan di dalam sektor sumber daya alam begitu. Bagaimana kemudian perpanjangan izin, tambang, hutan dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau dalam konteks perizinan akte perusahaan ini sebenarnya baru dan rasanya ini adalah gunung es yang perlu juga untuk dibongkar secara bersama oleh KPK begitu Mbak. Kalau sudah terdeteksi modus gratifikasi dan suap seperti ini bisa dijerat TPPU tidak, Mas Wana? Ya, ini yang juga kami dorong dan kami desak ke KPK. Bagaimana kemudian KPK tidak hanya berhenti pada pengenaan pasal suap dan gratifikasi saja, tapi juga bisa dieksplorasi bagaimana kemudian transaksi yang dilakukan oleh para pihak begitu, siapa yang menerima, siapa yang memberi, uangnya digunakan untuk apa dan lain sebagainya. Sehingga harapannya adalah ini bukan hanya terfokus pada 4 orang ini saja begitu, tapi juga KPK dapat mengenakan TPPU kepada 4 orang ini dan juga dapat melihat dan mencari siapa saja para pihak begitu yang diduga menerima dan juga menggunakan uang-uang tersebut begitu ya. Karena pada akhirnya jika hanya berhenti pada 4 ini, itu rasanya tidak mungkin begitu ya, karena di dalam beberapa informasi yang beredar begitu, misalkan kalau saya kutip dari majalah Tempo, ada sejumlah pihak nama-nama yang terlibat atau paling tidak mengetahui informasi tersebut begitu ya. Nah ini yang juga perlu ditelusuri, karena kalau tidak salah ada aliran transaksi yang cukup besar begitu di atas 100 miliar yang ditemukan misalkan oleh majalah Tempo. Ini pun yang juga perlu diidentifikasi siapa saja penerimanya, digunakan untuk apa. Begitu Mbak. Berarti
Oke, berarti penyidik akan follow the money. Nah, kalau begitu, mengapa kira-kira menurut Mas Wana setelah hampir 3 bulan berarti ya kurang lebih kasus ini baru gelar perkara? Menurut Anda apakah ada indikasi KPK menemukan kesulitan? Iya, kalau kita lihat sebenarnya secara dinamika proses penyelidikan atau proses penanganan perkaranya, kita dapat membaca beberapa informasi begitu. Mungkin di satu sisi ada juga kesulitan teknis untuk mendapatkan alat bukti dan petunjuk begitu, tapi di sisi lain perlu juga dilihat ada dinamika yang tidak ideal di KPK ketika misalkan ini kalau kita coba urutkan secara rentang waktu begitu Mbak ya, timeline. Maret dilaporkan begitu, lalu kemudian ada proses-proses yang patut diduga itu dihambat oleh Direktur Penyelidikan yang pada saat itu yang diemban oleh Pak Endar begitu ya. Nah, dari informasi tersebut sebenarnya kan ini juga patut diduga perlu ada penelusuran oleh Dewan Pengawas begitu mengenai kenapa proses ini lama. Apakah benar bahwa informasi yang sudah ada di publik itu benar adanya? Misalkan tadi ada potensi kasus tersebut itu tidak diproses secara lebih cepat begitu. Ada upaya untuk mengulur-ngulur waktu. Ada potensi untuk mengulur-ngulur waktu sehingga proses ini terkesan lambat begitu. Kalau seandainya jika di dalam kondisi ideal, rasanya kasus ini bisa dipercepat ketika ada para pihak yang tidak ingin kasus ini dipercepat begitu. Salah satunya yang tadi saya sampaikan, ada upaya atau ada potensi kasus ini coba untuk dihambat. Begitu, Mas Wana, menurut Anda kalau begini kondisinya saat ini, apakah perlu Edi Hiary mundur dari jabatannya sebagai Wamenkumham? Ya, rasanya kalau seandainya kita memiliki etika publik, pejabat publik begitu, sebagai pejabat publik yang memiliki etika dan menjunjung tinggi integritas gitu, rasanya ini juga harus dilakukan oleh Pak Edi. Karena bagaimanapun juga jabatan publik yang sekarang Pak Edi emban itu juga akan mempengaruhi proses penegakan hukumnya begitu. Sehingga rasanya beliau harus mundur untuk fokus pada penanganan perkaranya. Sehingga upaya atau potensi-potensi yang nantinya akan terjadi di institusi Pak Edi itu tidak terjadi begitu. Dan ini kan juga untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan ketika misalkan ada proses-proses yang itu melibatkan Kemenkumham. Begitu Mbak Valen. Baik. Terima kasih Wana Alamsyah, peneliti ICW untuk analisis dan perspektif Anda pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Wana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.